Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas proyek akhir. akhir, yaitu mata kuliah statistika mengenai pengumpulan dan pengolahan data distribusi frekuensi dengan dosen pengampu Bapak Dante Rio Sebastian MPD. Perkenalkan, nama saya Marwan Saputra dengan NIM 63220336. Dan saya Muhammad Ihsan Nur Rapli dengan NIM 63220654. Selanjutnya saya akan menjelaskan, memaparkan untuk mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Data yang dikumpulkan harus akurat, relevan, dan dapat dipercaya agar dapat menghasilkan analisis yang valid dan kesimpulan yang benar. Yang kedua, cara pengumpulan data itu ada dua, teman-teman. Ada sensus dan survei. Sensus yaitu pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus yang disebut sebagai data yang sebenarnya atau true value, atau sering juga disebut sebagai parameter. Survei. Survei itu adalah metode penelitian survei yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel atau relatif lebih kecil. Nah, teman-teman, untuk metode pengumpulan data itu kita ada 5. Yang pertama ada observasi, kedua itu ada wawancara, yang ketiga ada kuesioner, yang keempat itu ada studi dokumen, yang kelima ada eksperimen. Oke, selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data itu proses membuat data yang diringkas berdasarkan data mentahan hasil pengumpulan data dengan menggunakan satu, itu ada pemberian skor, ya. Kegiatan pengolahan data itu ada pemberian skor, pengelompokan, dan yang ketiga itu ada perhitungan. Dan penyajian data. Penyajian data itu ada 2, ada menggunakan tabel dan grafik. Dan di sini terlihat ada kan komoditinya telur ayam. Dan bulan yang disurvei adalah bulan 23 tahun 2023, bulan Oktober tahun 2023, November tahun 2023, Desember tahun 2023. Dan sini datanya terlampir setiap bulannya. Oktober 30.000, November 32.000, dan Desember 33.000. Kenapa di bulan Desember naik? Biasanya itu ada momen Natal. Nah, benar. Ada cenderung bakal naik setiap bulannya itu. Kuartal 4 itu ada Oktober, November, Desember tuh biasanya akan naik ya, cenderung naik karena mendekati bulan-bulan Natal ya. Tapi terus yang kedua ada grafik. Nah, ini grafik karena dari source data yang table tersebut, nah kita bikin grafik itu dalam 3 bulan terakhir. Dalam 3 bulan terakhir itu grafiknya naik. Ya, bener ya Beli ya. Itu Oktober, terus November itu naik 32.000, Desember naik 33.000. Itu survei, data survei yang kita dapatkan ya di pasaran. Itu untuk penyajian data. Lalu ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok, mulai dari terkecil sampai yang terbesar, berdasarkan kelas-kelas interval dan kategorinya tertentu. Oke, manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Nah, istilah dalam distribusi frekuensi itu adalah kelas. Kelas itu penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan tertinggi. Kemudian ada kelas limit, nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi. Kemudian ada kelas interval atau panjang kelas atau lebar kelas. Lebar dari sebuah kelas itu dapat dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelas. Midpoint atau kelas mark atau titik tengah. Rata-rata hitung dari kedua batas kelas atau tepi kelas. Selanjutnya ada stage class limit, adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi. Terdiri dari ada 2, teman-teman. Ada lower class limit atau batas bawah kelas. Terus ada upper class limit, yaitu batas atas kelas. Terus selanjutnya ada class boundaries atau tepi kelas, adalah batas kelas yang sebenarnya. Terdiri dari 2 juga, lower class boundary atau batas bawah kelas yang sebenarnya. Kedua ada upper class boundary atau batas kelas yang sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah
rumus untuk mencari tepi batas kelas bawah, batas tepi atas kelas, terus sama panjang interval kelas. ya di sini ada. Untuk mencari tepi bawah kelas, tepi batas bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurang 0,5. Untuk mencari tepi atas kelas, batas bawah kelas ditambah 0,5. Dan untuk mencari panjang interval adalah titik atas kelas dikurang titik bawah kelas. Untuk 0,5 itu adalah skala terkecil, acuan untuk skala terkecilnya ya teman-teman. Terus selanjutnya ada tahap-tahap penyusunan distribusi frekuensi. Ada member array, membuat data atau data terurut ya bila diperlukan. Yang kedua itu ada menentukan range atau jangkauan, selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Sturges. Atau rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K itu adalah banyaknya kelas dan N adalah jumlah data yang diobservasi. Dan ke tahap selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Interval itu rumusnya adalah range yang tadi dibagi K. K-nya itu banyaknya kelas. Kemudian menentukan batas-batas kelas. Terus kemudiannya itu menentukan titik tengah atau mi, bisa dicari dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Kemudian itu kita masukkan datanya dan kita sajikan datanya. Nah, contoh soal yang kita buat. Nah, ini ada data berat badan mahasiswa BSI kelas akuntansi sebagai berikut. Ini kita ada 30 kelas. 30 data ya. Data ya. 30 data siswa. Mahasiswa lebih tepatnya 30 data dari mahasiswa, dari 30 mahasiswa juga, yaitu 70 dengan berat badan 70, 42, 77, 54, 68, 58 dan sampai dengan 59. N-nya itu 30, max-nya N itu jumlahnya datanya. Max-nya itu dari 30 angka terbesar ya. Dari 30 siswa tersebut. Dari 30 tersebut yaitu 77. Angka terbesar berarti berat badan siswa tersebut 77. Itu yang paling terberat di kelas. Untuk kemudian minimalnya 42 didapat dari 30 data tersebut. Yang paling terkecil, angka terkecil atau berat badan yang terkecil itu 42. Terus range, kemudian cari range itu dengan max dikurang min. Angka terbesar dikurang angka terkecil. Angka terbesarnya sudah lihat 77 dikurang minnya 42 sama dengan 35 itu range-nya 35. Kemudian banyaknya kelas atau K. Nah, rumusnya tadi menggunakan rumus Sturges. Ini rumusnya yang tadi itu yang menentukan yang K ketiga sama dengan 1 plus 3,3 log N-nya itu jumlah data yang diobservasi dan kita observasi 30 data. Jadi log 30 sama dengan 5,918814 dan kita bulatkan menjadi 6 ya Marwan ya. Benar. 5,9 kita bulatkan jadi 6. Terus intervalnya range itu rumus interval kan tadi range dibagi banyaknya kelas atau R dibagi K. Nah, tadi kita sudah mendapatkan range-nya itu 35 dibagi banyaknya kelas. Yang tadi dengan itu tadi kita buatkan 6 itu ya, Bu ya. 35 dibagi 5,918814 sama dengan 5,913347 dibulatkan menjadi 6. Oke. Nih, itu titik tengah. Dan datanya itu adalah kita sebelum mencari ini kita cari titik tepi batas kelas tepi bawah kelasnya sama tepi atas kelasnya. 42 itu kita lihat dari nilai terendah. Berat badan terendahnya itu 42, terperoleh data 42 dikurang 0,5 sama dengan 41,5. 0,5 tadi pengurangan atas skala terkecil kita lihat ya. Nih skala terkecil ya. Iya, skala terkecil ya, TBK ya. TBK. Nah, kemudian selanjutnya juga skala terkecil tepi atas kelas
47 ditambah 0,5. Jadi 47,5. Kemudian kita cari titik tengahnya. 41,5 ditambah 47,5 dibagi 2. Titik tengah tersebut adalah 44,5. 44,5. Nah, Oke. kita bisa cari batas-batas kelasnya 41,5 sampai 47,5. Kemudian 47,5 sampai 53,5. 53,5. Oke. Oke. Sampai dengan 77,5. Nah, ini cari intervalnya ya. Interval itu adalah panjangnya kelas kan. Tadi rumus interval kan range dibagi banyak kelas. Kemudian kita lihat, nah dalam interval dari berat badan dari 42 sampai 47 itu ada 47. Oh ya, 47 ya. 47. 42 sampai 47 itu ada 5 5 mahasiswa. Ya, Iya. ada 5 mahasiswa bisa kita lihat kalau untuk yang 42 ini range 42 sampai 47 ya. Ini Iya. ada 1 terus 2 3 4 5. Nah, 5 ya, teman-teman. Karena ada 5. Rumus untuk mencari interval adalah tadi dibuatkan Range. jadi 6, 42, dihitung 42, 43, 44, 45, 46, 47. Oke. Jadi 42 sampai 47 kita lihat jadi frekuensinya 5 orang. Kemudian dan selanjutnya terbuat dari 48 sampai 53 dapat 3 orang. Kita jumlahkan sampai data paling tinggi berat badan 77 max. Dapat 30. Nah, ini contoh diagram Diagram batang. Diagram Kita batang. buat diagram batang. Jadi dengan warna krim ini 42 sampai 47 itu ada di angka Di angka 5 mahasiswa. mahasiswa. Terus yang abu-abu 48 sampai 53 Ada itu 3 ada mahasiswa. 3 mahasiswa. Yang 54 yang sampai paling 59. tertinggi Paling itu tertinggi itu ada Yang 54 sampai 59 ada itu ada 11 11 mahasiswa. yang berat badannya di range di antara 54 sampai dengan 59. Oke, Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.